Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line, salam damai. Senang sekali pada kesempatan hari ini, hari Selasa 16 Mei 2017, kembali hadir ke tengah ruang dengar Anda, Romo Romanus, bersama dengan saya Immaculata Raufi. Halo Romo, apa kabar hari ini Romo? Berkat Tuhan, berkat doanya Raufi juga selalu Amin, baik. selalu sehat ya Romo. Amin. Dan sekarang tampak agak slim nih Romo, harus diberitahu rahasianya. Rahasianya jaga pola makan. Wah, sip. Baik, pemirsa Hidup TV yang terkasih, sebelum kita mengawali perjumpaan kita dalam acara Oase Rohani Katolik ini, marilah kita siapkan hati bersama untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kau perkenankan kami ya Tuhan untuk Kau sirami terlebih melalui sabdamu pada hari ini. Semoga ya Tuhan kami juga ingin belajar melalui putramu yang juga memberikan salam perpisahan, yaitu salam damai, yang meneguhkan, menguatkan bagi para murid untuk kembali berani bersaksi mewartakan Sang Penyelamat yang memberikan cintanya sehabis-habisnya kepada kami manusia. Dan semoga ya Tuhan, Engkaulah yang akan selalu menguatkan kami, terlebih iman kami, di saat kami mengalami begitu banyak cobaan, terpaan, dan juga badai kehidupan. Kau perkenankan kami untuk tetap teguh di dalam iman. Tak mampu kami mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi juga mengandalkan kekuatan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama nama Bapa, Bapa Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Romanus untuk Sama-sama. doanya. Pemirsa dan pendengar yang terkasih, mari bersama-sama kita membuka kitab suci kita untuk membaca bacaan rohani sesuai dengan kalender liturgi Gereja Katolik pada hari ini. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul bab 14 ayat 19 sampai dengan 28, dan bacaan Injil diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 14 ayat 27 sampai dengan 31a. Saya akan membacakan bagi Anda semua bacaan yang pertama. Waktu Paulus dan Barnabas di kota Listra, datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak supaya memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi, ketika murid-murid berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia, lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya, berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota Derbe dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid dan menasehati mereka supaya bertekun di dalam iman. Mereka pun mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat setempat. Dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Paulus dan Barnabas menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang kini telah mereka selesaikan. Setibanya di situ, mereka memanggil jemaat berkumpul. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka, dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Di situ mereka lama tinggal bersama dengan murid-murid. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio lain yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan pertama, marilah dengan segenap hati kita menaikkan Mazmur tanggapan. Orang-orang yang Kau kasihi ya Tuhan, mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu. Orang-orang yang Kau kasihi ya Tuhan, mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu. Segala yang Kau jadikan akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Orang-orang yang Kau kasihi ya Tuhan, mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu. Mereka memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia dan memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Kerajaan-Mu ialah kerajaan abadi. Pemerintahan-Mu lestari melalui segala keturunan. Orang-orang yang Kau kasihi ya Tuhan, mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya, yang kudus, untuk seterusnya dan selamanya. Orang-orang yang Kau kasihi ya Tuhan, mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu. Pemirsa dan pendengar yang terkasih, marilah kita siapkan hati untuk selanjutnya mendengarkan bacaan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Damai sejahtera kutinggalkan bagi kamu. Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan juga gentar hatimu. Kamu telah mendengar firman bahwa Aku telah berkata kepadamu, Aku pergi tetapi Aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi Aku, kamu tentu akan bersukacita, karena Aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada Aku. Sekarang juga Aku mengatakannya kepadamu, sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya. Tidak banyak lagi Aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang. Namun ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi dunia harus tahu bahwa Aku mengasihi Bapa, dan bahwa Aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo Romanus untuk bacaan Injil yang sudah kita dengarkan bersama. Romo, tadi kedua bacaan sudah kita bagikan kepada pemirsa Hidup TV dan pendengar setia KAJ Radio lain. Hikmat apa yang bisa kita petik, Romo, dari keduanya? Ya, Rofi dan para gembala baik dan murah hati, pada saat ini kita juga masih disuguhkan bagaimana perjuangan para rasul, para murid berhadapan dengan situasi-situasi yang nyata pada saat itu. Bacaan pertama mengisahkan masih berlanjut perjuangan Paulus dan juga Barnabas, ya, Paulus dengan Barnabas. Ini dua tokoh besar yang secara pribadi saya
sangat menyukai dan mencintai bagaimana perjuangannya ya Paulus dan Barnabas. Karena salah satu sumber yang sempat saya baca ketika pertobatannya Paulus ini dari Saulus menjadi Paulus, salah satu pribadi yang bisa menerima Paulus ini adalah Barnabas. Dia yang sangat bisa menerima. Ya, gambaran sederhana refleksi saya, ini pribadi yang hatinya besar. Karena pasti orang sudah mendengar bagaimana Paulus sebelum dia mengalami pertobatan itu. Ngeri ya Romo ya itu dulunya. dia kejar-kejar membunuh. Ya, pengikut Yesus dan bahkan Rofi mengatakan juga membunuh, memang iya. Tetapi saya juga berpikir ya, bagaimana itu Barnabas bisa menerima Paulus kalau tidak mempunyai kebesaran hati, walaupun pasti berproses. Ya tentunya kalau semua akan dicatat, kemungkinan besar kitab suci kita tidak akan setebal ini. Bisa lebih tebal lagi ya. Nah, ini perjuangan Paulus dan Barnabas. Sebenarnya sederhana sekali, Rofi dan para gembala baik dan murah hati. Coba lihat pada ayat 22. Baik Romo. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid dan menasehati mereka supaya apa itu Rofi? Bertekun di dalam iman. Bertekun di dalam iman. Bertekun di dalam iman. Dan kita tahu dalam kisah ini kan Paulus dan Barnabas dikejar-kejar. Siapa yang mengejar-mengejar? Datanglah orang-orang Yahudi dari Antioquia dan Ikonium. Mereka membujuk orang banyak supaya mereka memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota. Dia pikir bahwa Paulus sudah mati, tapi enggak. Iya. Saya hanya membayangkan bagaimana perjuangan Paulus dan juga Barnabas. Sampai dilempari batu, dianiaya, disingkirkan. Ini kalau seandainya orang yang tidak punya pengalaman perjumpaan dengan Yesus, dia nggak kuat nih. Iya. Bagaimana cara mewartakan Yesus yang bangkit, dan buah-buahnya cukup bisa kita lihat dalam teks. Banyak orang yang ikut. Ya, kalau pada saat itu yang menjadi tolok ukur bagaimana mereka bisa mewartakan Yesus dan melihat buah-buahnya adalah banyak yang mereka percaya, orang yang percaya kepada mereka gitu ya. Ya, memang cara mewartakan Yesus yang bangkit tentunya dalam konteks sekarang apakah bisa kita bilang berbeda, dan masing-masing dengan bentuknya dan juga bagaimana proses yang bisa kita lihat. Tetapi Rofi dan para gembala baik dan murah hati, setidaknya yang diungkapkan oleh Paulus dan juga Barnabas adalah bertekunlah di dalam iman. Kita bisa melihat potret para rasul, terutama Paulus dan juga Barnabas. Ini juga mereka juga dianiaya loh ini. Disingkirkan, diolok-olok, bahkan juga masuk dalam persidangan. Maka sekali lagi saya mengatakan kalau seandainya dia tidak kuat dan tidak mempunyai pengalaman perjumpaan personal dengan Yesus, rasanya pasti tidak akan bertahan seperti ini. Maka mereka ketika Paulus mengatakan sudah bertekunlah dalam penderitaanmu, dalam penganiayaanmu, tetaplah bertekun di dalam iman. Nah, ini mari kita tarik dalam konteks kita yang sekarang. Tekanan iman kita ini kan banyak sekali Romo ya belakangan hari ini ya. Bisa masing-masing orang bisa berbeda atau juga bisa sama ya. Artinya misalnya saya memunculkan satu pertanyaan, dan kerap kali juga itu juga saya munculkan untuk diri saya sendiri. Apa ya yang membuat iman saya itu kerap kali juga goyah, merasa terkadang tidak kuat, terkadang merasa lelah, merasa layu, merasa letih. Nah, ini kan berbicara terkait dengan situasi iman kita. Ya, dalam konteks sekarang terkait dengan situasi keluarga misalnya ya. Ya, omong kosong lah, zaman sekarang orang tidak membutuhkan uang. Pasti segala kerja dan jerih payah kan mencari itu salah satunya. Tapi ada juga yang berusaha mati-matian, saya nggak tahu kalau Rofi.
berusaha mati-matian, tetapi juga hasilnya segitu-gitu saja. Dan ada beberapa pengalaman yang ya ini saya rangkum setelah saya melihat satu keluarga yang ini, keluarga ini. Saya juga mendengar, bahkan ini suaminya bilang, kadang saya juga capek ya Romo, penghasilan ya segitu-segitu saja, nggak nambah. Harapannya kan naik, gajinya bisa naik, tapi ya tidak. Tetapi kok kebutuhan semakin Meningkat. ya, entah anak sekolah, kemudian juga biaya harian. Kita inventaris saja lah, listrik harus bayar, apalagi itu, PAM harus bayar. Kemudian kebutuhan anak-anak sekolah. Nggak ada yang gratis Itu di dunia dia. ini. Walaupun kita beberapa mendapat ya tunjangan-tunjangan Iya. kesehatan, tetapi sampai beliau tuh mengatakan, kadang saya sepaneng. Ya istri saya bilang ini masih kurang gitu. Wah, itu kerap kali yang bisa membuat rame. Pertengkaran Ya, ya, Romo. percekcokan terjadi di situ gitu loh. Walaupun ketika beliau menarik diri, kemudian kerja di kantor, ketika mengambil jarak, mulai berpikir lagi, sebenarnya bisa mulai tenang lagi. Terus kemudian juga istrinya juga mulai tenang lagi. Walaupun kerap kali persoalannya nggak selesai, tapi ya bisa gitu loh. Bertekun Bisa. itu kali Ya. Romo ya. Saya kadang berpikir merenung, iya ya kalau nggak punya iman. Bahkan beliau juga membandingkan dengan sahabat-sahabatnya yang terkadang dia mendapatkan sapaan yang dia maknai berasal dari Tuhan, dia bilang iya ya. Terkadang saya itu kok merasa yang paling susah gitu ya, Ya. yang paling menderita. Tapi ketika ketemu dengan sahabat yang lain, wah, dahsyat sekali. Bahkan mereka sebenarnya lebih Menderita lebih lagi ya susah, Romo. lebih menderita. Tetapi kok saya sudah mengeluh. Seharusnya yang mengeluh, seharusnya yang bahkan dia ada sahabatnya yang mempertanyakan campur tangan Tuhan juga, dan seharusnya mereka gitu loh. Nah, ketika perjumpaan sharing dengan teman, dia diteguhkan lagi, dan iya ya, memang harus mempunyai kekuatan iman. Dan persis apa yang dikatakan oleh Paulus, ketika jemaat mengalami penganiayaan, ya dicaci maki, disingkirkan, mulai tidak dianggap, Paulus memberikan peneguhan, dia bilang tetaplah tekun di dalam iman. Iman. Dan ini bukan omong kosong bagi saya. Coba lihat sekarang potret persoalan situasi Jakarta. Dan berulang kali saya mengatakan, Rofi juga pasti bisa merasakan, ya kerap kali kita itu di Jakarta hidup bukan berjalan, dituntut kita untuk Berlari. lari gitu loh. Maraton. Dan kadang kan capek, Yes. kadang lelah. Dan kerap kali juga mungkin kita juga bergumul tentang bagaimana relasi kita dengan Tuhan kan. Mana Tuhan yang katanya baik, Tuhan yang katanya maha membantu, tapi kok persoalan gak selesai-selesai. Maka Paulus mengatakan dalam derita dan aniayamu, semoga engkau tetap tekun di dalam iman. Ini sementara yang bisa saya sampaikan dalam perjumpaan, terutama menggali inspirasi dari kisah para rasul. Ya. Baik Romo Romanus, terima kasih Romo Ya. untuk renungannya dari bacaan pertama Ya. tadi Romo, yang membuat kita sadar bahwa hidup ini memang sebetulnya tidak mudah, butuh perjuangan, Ya. tapi pasti kita bisa melaluinya bersama dengan Tuhan ya, Ya. Romo ya. Ya. Asalkan iman kita teguh Nah, ya. itu yang paling Amin. utama. Iya. Baik Romo. Romo, kalau dari bacaan Injil sendiri bagaimana Romo? Ya. Hikmat apa yang dapat kita ambil? Nah, kalau dalam bacaan Injil bahkan juga ini amanat perpisahan ya. Iya. Nah inilah kekasan dari penulis Injil Yohanes. Kekasan Injil Yohanes itu menggambarkan atau mengkisahkan Yesus. Dia tidak disetir, dia tidak dikuasai. Coba lihat pada bagian pertengahan. Tidak banyak lagi aku berkata dengan kamu, sebab penguasa dunia datang, namun tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Itu maksudnya apa ya Romo? Ya, inilah yang digambarkan, yang dikisahkan oleh penulis Injil Yohanes, bahwa ketika Yesus bahkan berada dalam persidangan, berhadapan dengan Pilatus, penguasa, dia tetap yang utama. Dia yang punya kuasa. Walaupun kerap kali kita bisa melihat, apa wong Yesus
bahkan juga disalib. Tetapi sebenarnya yang paling utama dia mengatakan, penulis Injil Yohanes, bahwa Yesus yang punya kuasa. Dia yang mempunyai peran besar dalam kisah ini. Maka Yesus bukan digambarkan sebagai yang lemah, yang kalah. Ya. Enggak, dia yang menang. Nah, ini yang kekasan dari penulis Injil Yohanes. Dan dalam pesan perpisahan, Yesus meneguhkan. Ini coba lihat. Melalui peristiwa kebangkitan, dia berjumpa dengan para murid. Kemudian dia mengatakan, apa itu? Damai sejahtera kuberikan kepada kamu. Dan Yesus juga menekankan jangan gelisah dan gentar hatimu. Walaupun dia akan kembali kepada Bapa, tetapi dia tetap akan menyertai kita. Maka Rofi dan para gembala baik dan murah hati, peristiwa kebangkitan, kita harus yakin bahwa Yesus kembali bersatu kepada Bapanya. Bapa. Tetapi penyertaan dia tidak berhenti. Dia tidak meninggalkan kita sebenarnya. Maka dia pun juga mengutus Roh Kudus yang akan menyertai kita. Nah, ini sebenarnya kalau kita kaitkan dengan bacaan pertama, kembali kita diteguhkan sebenarnya bahwa dalam proses perjuangan hidup kita tidak sendirian. Dalam kehidupan kita bisa melihatlah. Coba lihat, pasti Rofi dan para gembala baik dan murah hati dalam kehidupan, terkadang kita ini mentok gitu ya, nggak bisa. Ini persoalan gimana gitu, dan kita bawa juga dalam doa. Coba lihat beberapa kali saya, minimal saya juga mengalami beberapa kali yang di saat saya sudah nggak bisa nih, berat, sudah selalu Tuhan saya berserah, tetapi saya tetap usaha. Saya beberapa kali menemukan, kok Tuhan kasih jalan kasih ya. jalan. Gitu. Yang bagi saya itu dalam hati itu, Romanus, coba, apa kamu masih nggak percaya kayak gitu? Beberapa kali saya menemukan, misalnya 2 hari yang lalu lah, saya juga punya, waduh ini schedule saya ini nggak bisa nih dirubah gitu loh. Tapi di satu sisi ini acara juga harus jalan. Sudah agak pusing juga, saya bilang nggak bisa dirubah nih, udah saya diamkan saja, saya berserah kepada Tuhan. Ternyata acara yang muncul ini tiba-tiba di cancel. Ya udah, kehendak Tuhan ya. Saya maknai bahwa ya itu jalan Tuhan. Nah, ini yang menjadi kekuatan bagi saya. Iya. Baik Romo, pastinya juga ada banyak cerita lain ya Romo ya, campur tangan Tuhan dalam kehidupan Romo. Ya. Boleh diceritain lagi nggak Romo? Ya, pasti boleh nanti ya. Nanti ya lanjutkan. edisi berikutnya ya. Maksudnya di dialog iman. Ya. Habis ini. Baik Romo. Romo, saya mau bertanya nih Romo. Di dalam Injil Yesus mengatakan janganlah gelisah dan gentar hatimu ya Romo ya. Nah, di sini saat itu para rasul itu sudah tahu ya, mereka sudah diutus belum saat itu Romo? Ya, ini setelah peristiwa kebangkitan kemudian Yesus berjumpa dengan para muridnya, dan ini pesan perpisahan yang diungkapkan oleh Yesus setelah itu, karena setelah itu Yesus akan bersatu dengan Bapanya dan dia meneguhkan. Ya, sebetulnya maknanya jangan gelisah dan gentar hatimu nih sebetulnya tugas pokok para rasul dan yang mungkin juga sampai saat ini harus kita lanjutkan ya Romo benar. ya. Itu apa Romo sampai Yesus bilang seperti itu Romo? Ya. Jangan gentar. Karena perutusannya kata kuncinya satu, Rofi dan para gembala baik dan murah hati, yaitu satu kata kunci, saksi. Saksi. Ya, menjadi saksi sebenarnya yang paling utama. Setelah Yesus, karena dia mengatakan aku akan kembali kepada Bapa, karena dia yang, bagi saya menariknya bahwa dalam Injil Yohanes Yesus digambarkan punya relasi yang sangat dekat antara anak dengan Bapanya. Dia akan kembali kepada Bapanya, tapi dia tetap akan menyertai dalam apa? Dalam bersaksi. Para murid harus bersaksi dalam kehidupan sehari-hari, dan tidak mudah. Betul Romo, apalagi zaman saat ini nih Romo, iman kita benar-benar sepertinya di ini loh Romo, diuji. Ya, murni apa enggak. Benar. Kan kalau kita membaca di medsos atau di koran-koran itu untuk menjadi saksi Kristus itu sangat tidak mudah ya. Sangat tidak mudah. Ada tips-tips Romo bagaimana supaya kita tetap berani menjadi saksi Kristus? Sebenarnya juga di satu sisi memang tidak mudah, tetapi kita
landasan utamanya dalam beriman tadi ya. Contoh bersaksi sederhana, nggak usah jauh-jauh dalam kehidupan keluarga kita. Bagaimana menghadapi, mendampingi putra dan putri kita. Untuk anak-anak zaman sekarang itu juga nggak mudah loh. Betul, Romo. Mereka di satu sisi, misalnya kita sangat minim, bahkan ada sebuah penelitian budaya untuk anak-anak muda zaman sekarang yang kita tuntut harus baca, tapi enggak, mereka kan sekarang audiovisual, Iya. menggunakan penglihatan dengan mata. Walaupun dituntut, kerap kali tidak mudah. Dan mendampingi mereka yang seperti itu juga, orang tua zaman sekarang juga menghadapi situasi yang tidak mudah. Dalam dunia kerja, Iya. coba tantangan terkait dengan mencari rezeki yang Iya, halal. Yang halal. Bukan makanan aja yang halal ya, Romo. Yang halal, yang memang itu ya jatah kita dari Tuhan. Dan kerap kali kan tantangannya di depan ada tantangan yang begitu besar dan tinggal klik aja kita ambil. Dan kalau seandainya hati nurani kita tumpul, kita nggak merasa bersalah. Iya. Bagaimana menjadi saksi terkait dengan jujur? Betul. Itu tidak mudah. Dan dalam situasi dunia kerja juga mengalami situasi yang seperti itu. Iya, baik Romo. Jadi dalam dunia kerja ini kalau kita mau jadi saksi Kristus, ya harus berani nggak korupsi ya Romo ya. itu Menjadi yang paling teladan utama. buat teman-teman Ya. di kantor. Baik Romo, terima kasih banyak Romo untuk renungan dan juga sharingnya pada sesi yang pertama ini. Kita akan melanjutkan pada sesi berikutnya Dialog Iman. Tetap bersama dengan kami di Hidup TV dalam acara Oase Rohani Katolik. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Pendengar yang terkasih, hari ini 16 Mei, Gereja Katolik memperingati Orang Kudus Santa Gema Galgani, Perawan. Hari itu Bapak Uskup menerimakan sakramen penguatan. Seorang gadis kecil dengan pakaian sederhana
berlutut sederet dengan anak-anak lain menantikan saat pengurapan. Ia nampak sangat hikmat. Ia berdoa bagi sanak keluarganya, khususnya ibunya yang sakit-sakitan. Tiba-tiba terdengar suara memanggil, "Gema, bolehkah ibumu kuambil?" Gema terperanjat, namun cepat menyahut, "Ya, boleh Tuhan, tetapi saya juga turut." "Tidak, hanya ibumu. Kelak, Gema boleh juga turut ke surga," balas suara itu. Sedari kecil hingga ajalnya, Gema sangat dekat dengan Tuhan. Anak keluarga Galgani yang miskin ini semenjak bocah telah ditinggalkan ibunya. Kemudian ayahnya meninggal ketika Gema berusia 19 tahun. Sebagai anak perempuan tertua, Gema mesti mengurus rumah tangga dan adik-adiknya. Sebenarnya ia ingin masuk serikat suster pasionis, tetapi karena mengidap penyakit TBC tulang, ia ditolak. Sakitnya mereda setelah Gema melakukan novena kepada Santo Gabriel Possenti, seorang imam pasionis. Gema semakin erat dengan Tuhan, sehingga hatinya dipenuhi oleh beraneka karunia ilahi. Ia mengalami banyak hal luar biasa dalam ekstase, yang secara cermat diselidiki oleh bapak pengakuannya. Selama 18 bulan pada tangan dan kaki Gema tampak stigmata, yaitu luka-luka pada penyalipan Yesus. Gema sadar bahwa ia diistimewakan oleh Tuhan, namun ia tetap rendah hati, menganggap dirinya lebih kecil dari siapapun di hadapan Tuhan. Kelak ia dinyatakan kudus bukan karena pengalaman luar biasa, melainkan karena kesucian hidup dan kerendahan hatinya. Gema baru berusia 25 tahun ketika ia jatuh sakit dan tak pernah bangun lagi setelah menerima sakramen orang sakit. Demikianlah para pendengar terkasih, hari ini 16 Mei, Gereja Katolik memperingati orang kudus Gema Galgani, Perawan. Pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line, kita berjumpa kembali lewat acara Oase Rohani Katolik dalam Dialog Iman. Dan masih bersama dengan Romo Romanus dan juga saya Immaculata Raufi. Romo, tadi kita sampai pada pembahasan bacaan Injil, Romo. Ya. Silahkan lebih diperdalam lagi, Romo. Ya, seperti Rofi tadi sempat bertanya, mengapa Yesus mengatakan kepada para murid jangan gelisah dan juga gentar. My goodness. Kenceng itu. Kenceng itu. Baru sekali ini nih ngalamin kayak gini. Nggak pernah. Soalnya biasanya ini. Kiprol ulang dari awal ya? Iya. Ya. Apa kita makan gado-gado dulu? Ayo lanjut. bagaimana. Ya. Pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line, kita jumpa kembali lewat acara Oase Rohani Katolik dalam sesi Dialog Iman. Dan masih bersama dengan Romo Diosesan Romanus dan juga saya Immaculata Raufi. Romo, tadi kita sampai pada pembahasan bacaan Injil tapi belum begitu mendalam, Romo. Silahkan Romo dilanjutkan. Ya. Rofi tadi sempat bertanya dan ungkapan dari Yesus ini janganlah gelisah dan juga gentar hatimu. Pasti situasi ini, Yesus mengatakan seperti ini bukan hanya sembarang dia mengatakan. Pasti dia tahu situasi hati para murid. Apalagi setelah peristiwa bagaimana sang guru dianiaya, diludahi, dicaci maki, bahkan disalibkan dan mati. Ya ini kan pengalaman yang baru. Iya. Dan setelah itu peristiwa kebangkitan menguatkan kembali mereka. Tetapi secara fisik Yesus mengatakan saya tidak bisa akan menemani engkau lagi seperti sebelum-sebelumnya. Bahkan dia mengatakan tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Maka Yesus mengatakan sesuatu yang sangat nyata yang dialami oleh para murid, yaitu gelisah. Sebenarnya mereka juga gelisah, mereka takut, mereka gentar, mereka juga hatinya kecut.
Iya. Bagaimana nih nggak ada guru? Iya. Bagaimana nanti kalau seandainya mulai begitu besar penganiayaan datang? Mungkin yang paling real berhadapan dengan tokoh-tokoh agama pada saat itu, berhadapan dengan orang-orang Yahudi pada umumnya. Yang jelas-jelas wah ini pengikut Yesus nih, atau bahkan bahasanya kita habisi dia. Iya. Pasti takut gitu. Nah, Yesus membaca sungguh-sungguh apa yang dialami oleh para murid, dan ungkapan Yesus ini bagi saya juga tidak main-main. Yang saya maksud itu meneguhkan para rasul loh, meneguhkan para murid sehingga mereka berani mewarta. Dan sungguh ketika Yesus mengatakan jangan gelisah, jangan gentar hatimu, nah mereka berani. Mereka berani. Nah, ungkapan seperti ini juga masih menggema untuk kita zaman sekarang. Ya kalau seandainya sampai saat ini merasa bahwa ya cobaan, godaan saya itu enggak kenceng-kenceng amat lah. Ya ada, kalau digambarkan di laut atau di sungai, ya gelombangnya tuh kecil. Kan ada juga yang mengalami, saya hidup aman-aman saja tuh Romo. Keluarga saya juga baik-baik saja. Ya ada yang sakit ya cepat sembuh. Tapi coba lihat, ya kita lihat potret diri kita atau orang-orang di sekitar kita. Yang gambaran saya itu bahkan ada yang mengatakan kenapa ya kok penderitaan gak habis-habis gitu. Masa harus hidup sengsara terus. Nah dalam situasi hati yang getir seperti itu, ungkapan Yesus ini semoga masih bergema untuk kita. Amin, Romo. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yang ingin disapa adalah iman kita sebenarnya. Iya. Dan dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat contoh yang paling sederhana, seorang bapak yang ya 2 tahun lalu kemudian di PHK dan dia berjuang untuk mencari pekerjaan yang lain, tetapi kan tidak mudah. Iya. Akhirnya beliau mengatakan ya sudah, kalau seandainya zaman sekarang kemakan gengsi gak dapat rezeki, maka dia lepaskan semuanya itu, lalu dia bekerja menggunakan sarana transportasi online. Dalam perjalanan waktu ya lumayan menambah income. Pemasukan, dan istrinya juga masih kerja, maka dia juga mengimbangi itu. Tetapi istrinya bilang, waduh Romo, semenjak pekerjaannya seperti itu jarang di rumah. Kan itu bisa kapan saja. Betul. Di satu sisi juga, apalagi kalau seandainya ya contoh sederhana kita sudah bekerja kemudian mendapatkan income lumayan banyak, pasti kan kita akan terus gitu ya. Iya, semakin semangat. Itu income udah banyak tapi ya istrinya agak mengeluh gitu, jarang di rumah. Kadang saya telepon posisinya sedang di jalan. Posisinya sedang di jalan dan beberapa anak-anaknya juga udah mulai. Nah, mau bagaimana risiko seperti itu? Di satu sisi dia butuh, tapi di sisi lain keadaan keluarga juga membutuhkan kehadiran. Dan ini memang harus seimbang. Iya. Nah ini situasi real yang sekarang. Bagaimana kita dituntut untuk kerja keras, mencari rezeki bukan hanya sesuap nasi tetapi segenggam. Segenggam yang kinclong-kinclong itu ya Romo ya. Ini situasi yang sangat real. Bagi saya juga, saya menariknya Bapak tadi mengatakan ya silakan saja kalau gengsi. Ya. Susah dapat rezeki. Nah bagi saya itu pribadi yang saya munculkan, dan ya dia tidak berbicara teori secara khusus tentang iman, tetapi saya melihat bahwa beliau ini beriman sekali. Iya, betul. Dan beberapa kali beliau mengatakan ya kalau saya capek, saya lelah, saya mampir ke salah satu gereja, ya hanya duduk di depan Bunda Maria, hanya berdoa sebentar. Nah, bagi saya oh ya dahsyat sekali ya. Ini situasi yang real, walaupun banyak terpaan. Kalau dalam tanda kutip saya mengatakan ya derita. Iya, penderitaan nggak habis lah gitu Iya. ya. Tetapi bagi saya Paulus dan bahkan Yesus mengatakan jangan takut, jangan gelisah, dan Paulus mengatakan tetap teguh dalam iman. Situasi yang real. Betul sekali Romo. Gitu. Dan saya yakin misalnya Rofi dan para gembala baik dan murah hati diminta untuk sharing bagaimana berjuang menghadapi situasi yang tidak mudah, pasti banyak. Pasti banyak. Dan banyak juga dari antara kita yang bisa memberikan kesaksian
tidak hanya melulu berhenti pada situasi yang berat, tetapi sampai pada pengalaman, iya ya, Tuhan masih campur tangan kok gitu. Iya betul Romo. Gitu. Dan bagi saya situasi yang sangat tidak mudah tetapi kerap kali dihadapi. Dan berapa hari ya? Mungkin 4 hari yang lalu lah saya berjumpa dengan juga anak muda yang ya dia aktif di salah satu kegiatan rohani. Dan dia tahu persis bahwa itu dia butuhkan. Sudah hampir 4-5 tahun aktif di situ, tetapi kok dalam perjalanan bulan-bulan terakhir ini dia merasa kering gitu loh. Ya dia sebagai singer, dia nyanyi, bahkan suaranya juga bagus. Teman-temannya kalau mendengar suara dia itu Kelepak-kelepak. iya gitu. Dan membantu sekali. Iya. Dan bahkan ada beberapa teman mengatakan udah siap banget kalau seandainya kamu nyanyi. Dan saya terbantu untuk mengalami bagus perjumpaan sekali, dengan Tuhan. Ketika saya mendengar seperti itu ya Romo, tapi kok hati saya tuh dalam pelayanan kok kering gitu ya. Bahkan dia mengatakan apa saya harus break dulu, harus berhenti dulu. Lalu saya bilang lah, bagaimana hatimu? Sebenarnya saya tidak ingin seromo gitu, tidak ingin berhenti, dan ya sudah lanjutkan saja. Dan saya yakin nanti dalam situasi beratmu, apalagi baru diputus, nah, mungkin yang paling utama kan di situ. Dia punya pacar, kemudian dalam perjalanan waktu merasa nggak cocok, disposisi hati dia belum siap untuk ditinggal. Nah, saya bilang oh jangan-jangan problemnya yang kamu harus hadapi yang seperti itu. Lalu dia bilang saya tetap harus melayani. Ya udah lanjutkan, saya yakin pasti ada jalan. Ya. Iya. Nah bagi saya ketika dia mengatakan saya tetap mau melayani Romo dan saya tidak ingin berhenti, oh saya bilang ada harapan benar. Kalau saya mengatakan penderitaan belum selesai, Yes. cobaan belum selesai, tetapi dia mau fight, dia mau berjuang. Nah, anak muda zaman sekarang juga menghadapi keadaan yang seperti itu. Dan beberapa memang ada yang mengatakan, saya pernah berkhotbah homili singkat di hadapan teman-teman muda. Sederhana sih saya mengatakan apapun yang terjadi, orang tuamu itu punya peran besar dalam kehidupanmu. Setelah misa ada satu anak muda datang, kok rasanya saya berbalik ya Romo, bukan saya nggak setuju khotbahnya Romo, tapi dalam kehidupan saya kok ngapa ya, dalam tanda kutip dia bilang saya benci sekali Luka dengan batin salah ya, satu Romo, ya? orang tua saya, dan dia merasa nggak kerasan, pulang ke rumah itu malas gitu. Lalu saya bilang ya sudah kita cari waktu nanti kita ngobrol, saya bilang. Dan setelah cerita ya itu bahwa ya harus diperbaiki relasi. Di satu sisi memang harus saling belajar lah. Orang tua pasti juga harus terbuka belajar dengan anaknya. Dan tidak bisa anak zaman sekarang dituntut harus taat, harus patuh. Nanti dulu, karena mereka juga berpikir bagaimana saya harus taat, bagaimana saya patuh kalau seandainya orang tuaku tidak memberikan teladan atau pendampingan ya Romo ya. Maka rekonsiliasinya tidak hanya berjumpa dengan anaknya, tetapi juga dengan orang tua. Rasanya itu ya tanpa harus saling menyalahkan, tetapi ya terkadang memang ya ini saya sekali lagi mengatakan Jakarta ini membuat kita berlari terus, penat, capek, lelah, bahkan juga bisa sangat lelah dengan situasi yang berat, dan nanti kalau nggak hati-hati mempertanyakan Tuhan. Iya, betul Romo. Gitu. Apakah nggak boleh? Ya ini bukan masalah boleh dan nggak boleh. Tapi kalau orang sudah mengalami situasi yang penat dan bingung, nah itu nanti akan sangat terganggu bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Ya. Baik Romo. Romo di tengah-tengah hiruk pikuk kota Jakarta ini, supaya kita tidak mudah penat, tidak mudah lelah. Karena sebetulnya saya pernah membaca Romo, kalau kita merasa lelah, letih, lesu, itu sebetulnya problemnya itu ada di jiwa katanya Romo. Jadi jiwa kita itu juga mempengaruhi fisik kita. Nah, bagaimana menurut Romo supaya umat di kota Jakarta ini tetap sukacita, tetap bisa merasakan damai? Karena Tuhan di sini kan bilang ya Romo, amanat perpisahannya, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Nah, kalau udah gitu, sebetulnya kita nih udah mendapatkan damai, tapi tidak bisa mengalami. Ya. Maka harus, kalau bahasa sederhananya itu kita harus punya sumber.
Kita harus punya sumber di mana kalau saya mulai merasa kering, saya mulai merasa capek, menghantar saya untuk kembali ke sumber, Ke sumber. itu. Nah, sumber itu apa? Ya mungkin saya juga pernah mengatakan, ya sudah kamu harus berdoa gitu. Bahkan dia bilang, omong kosong lah. Kurang doa apa saya gitu. Maka sumber yang paling utama relasi kita dengan Tuhan. ya. Bentuknya bagaimana kita membangun relasi dengan Tuhan. Ini kan macam-macam, Iya, Rofi Romo. dan para gembala baik dan juga murah hati. Kan macam-macam ya. Contoh sederhana. Adik saya, dia juga berjuang bagaimana juga mendampingi orang yang sedang sakit, yang tidak mudah. Dia selalu yang mendapatkan sumber kekuatan itu dengan berdoa malaikat Tuhan. Ya. Jam Angelus 6 ya, jam 6 pagi, kemudian jam 12 siang, kemudian jam 6 sore. Bagi dia itu yang menjadi sumber kekuatan. Ya. Dia menemukan Tuhan, dikuatkan lagi di situ. Ada yang dengan cara doa-doa dalam gereja Katolik yang tradisional lah, rosario. Rosario. Yang penting mencoba untuk taat, Iya, terus berdoa di situ. Ada yang mengikuti meditasi, entah ada yang meditasi Kristiani, meditasi kitab suci, atau meditasi apa, atau ya saya sebut misalnya ada kelompok-kelompok seperti sadana. Iya. Cara-cara seperti ini sebenarnya Tuhan, saya menggambarkan gini loh, Rofi dan para gembala baik dan murah hati. Tuhan tuh kasih banyak pintu. Yes. Kalau pintunya ada tertutup, dia buka tuh jendela. Dia kasih banyak cara supaya yang namanya Romanus, yang namanya Rofi dan kita semua itu Tuhan hanya bilang, yuk pakai. Kalau kamu nggak cocok pakai ini, pakai yang lain. Pintu ini nggak cocok, pakai pintu yang lain. Bahkan pakai jendela. Yang penting kamu tuh punya relasi dengan saya. Iya. Gitu. Dan banyak cara sebenarnya. Dan tanpa harus membeda-bedakan, tanpa harus memberikan stigma negatif. Iya, betul sekali. Ini Romo. disingkirin, ini nggak cocok. No. Iya. Karena Tuhan memang Maha Rahim ya, Romo ya. Iya, Lain sama yang kita pikirkan Nah, ya. dia banyak cara. Walaupun memang namanya fungsi kritis tetap perlu. Dalam beriman juga membutuhkan yang namanya ya kita harus mempertanggungjawabkan. Iya. Tetapi janganlah mudah, kalau bahasa janganlah mudah memberi stigma negatif. Iya. Menjudge bahwa ini, bahkan ada beberapa yang Iya. sangat kasar sekali bicaranya. Bagi saya, lihat dulu sebelum memberikan penilaian, coba temukan data-datanya. Iya, atau masuk dulu ke dalamnya, Romo. Iya, kalau Seringkali seandainya berani di masuk. luar. Iya, seringkali kita di luar, kemudian kita menilai. Setelah kita tahu datanya, oh gitu ya, oh gitu. Nah, gitu. Itu sebenarnya saya menggambarkan Tuhan itu pakai banyak cara. Kalau bahasa saya tadi, banyak pintu. Pintu mulai pada ketutup, dia buka tuh jendela. Gitu. Iya, Romo. Nah, itu yang saya katakan sumber. Sumber. Coba misalnya saya lihat aja, Rofi, apa yang menjadi kekuatanmu? Misalnya yang sederhana, doa apa yang kalau seandainya dalam situasi berat itu saya tuh lari ke situ. Kalau saya sampai saat ini ya perayaan Romo Ekaristi seperti apa? bersama dengan frater-frater setiap pagi. Tiap pagi ya. Lalu setelah itu saya kalau mau ngikutin mood saya, Iya. godaannya besar sekali, nggak rosario. Misalnya dulu saya berproses tuh, saya selalu rosario malam hari. Tapi ketika sudah pelayanan pulang capek. Jam 10 itu saya kadang udah Tuhan capek banget nih. Tuhan saya doa salam hari 3 kali lah. Terus dalam hati, iya Romanus nggak apa-apa lah. Kamu 2 kali. Kayak yang yakin suara Tuhan gitu. Tapi ya itu. Tapi setelah itu saya ini kan proses saya. Akhirnya saya mengatakan ya udah setelah perayaan Ekaristi saya selalu ambil waktu. Saya nggak ngikutin mood saya. Iya. Kalau seneng semangat, kalau nggak seneng males, nggak. Pokoknya selalu bisa pada saat itu saya lawan. Udah setelah Ekaristi saya bersama dengan Bunda Maria berdoa. Yang penting setia. Ya. Gitu. Apapun yang terjadi, nah itu saya. Nggak tahu kalau misalnya Rofi, apa yang menjadi kekuatanmu Ya. dalam situasi doa apa misalnya. Iya. Nah ini kan para Masing-masing gembala yang ya. baik dan murah hati kan bisa mendengarkan. Ya. Dan sekarang kita lihat saja masing-masing dari kita apa. Itulah sumber yang bisa menguatkan kita. Ya.
Dan kita harus mengaktifkan sumber itu ya Romo ya, supaya kita bisa memperoleh buah-buahnya. Benar. Romo, berarti sumber itu dapat kita capai itu harus day by day ya Romo ya. Oke. Nggak bisa hanya kalau kita lagi ada problem, kalau kita lagi galau baru mencari sumber itu. Tapi benar. giliran lagi senang, lagi happy, lagi tenang-tenang aja tidak ke sumber itu. Itu juga tidak boleh ya Benar. Romo ya. Dan itu menjadi berat nantinya kita Iya, ya. Dan jangan mengatakan, berapa kali saya mendengar ketika saya tanya, bagaimana kamu menjalin relasi dengan Tuhan? Ya Romo, saya itu hanya doa. Hanya doa ini, hanya doa itu, hanya doa. Saya bilang, kenapa kamu harus sebut doa dengan kata hanya? Iya. Kemuliaan satu kali itu doa. Kalau seandainya kita doakan sungguh, terkadang bisa nggak selesai loh. Iya. Doa itu, Bapa kami satu kali. Iya. Saya itu hanya Bapa kami sekali sehari. Kalau sungguh dihayati, Besar bisa menjadi maknanya. sumber kekuatan gitu. Dan yang kedua, mungkin para gembala baik dan murah hati bisa jadi nih kita ngomong kok terlalu suci banget sih, doa gitu. Nah, memang itu sumber. Tetapi di sisi lain yang kedua adalah komunitas. Teman lah, sahabat. Iya. Kita bukan gerombolan. Gerombolan orang Katolik. Gerombolan enggak silat. gitu. Tapi ini sebuah komunitas. Bagi saya sahabat itu penting. Ya kita ikut dalam kelompok-kelompok tertentu, kan kita nggak bisa sendiri. Bayangin kalau nyanyinya sendiri, yang dengerin saya sendiri gitu kan. Iya. Maka komunitas itu membantu saya, Rofi dan para gembala baik dan berhati ada perjumpaan tuh, ketemu. Terkadang ada teman yang cerita dalam situasi yang berat dan itu menjadi kekuatan kita. Maka yang kedua bagi saya adalah ada komunitas. Entah silakan disebut apalah, ada yang kelompok-kelompok tertentu, yang terpenting bahwa kita bersama-sama dengan orang lain, bersama-sama itu yang menjadi peneguhan kita. Baik Romo Romanus, terima kasih Romo untuk renungan dan juga sharing dari kedua bacaan ini Romo. Dan tanpa terasa para gembala yang baik dan murah hati, waktu terus berlalu. Dan sebentar lagi tiba saatnya kita untuk undur diri Romo. Tapi sebelumnya para pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio lain, mari kita siapkan hati bersama untuk berdoa dan mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Kau perkenan kami untuk belajar dari para murid-Mu yang berjuang. Secara khusus pengalaman Paulus dan Barnabas menghadapi tantangan, cobaan, tetapi mereka tetap mempunyai hati untuk meneguhkan umat pada saat itu. Mereka mengatakan agar mereka bertekun di dalam iman. Dan Putra-Mu sendiri juga mendampingi mengajari kami, agar kami pun juga dalam segala tekanan, dalam situasi derita, agar kami tetap mendengarkan kekuatan dari Putra-Mu. Dan Dia mengatakan sekali lagi kepada kami, janganlah gelisah dan juga gentar hatimu. Semoga kami tetap selalu mencari Sang Sumber melalui kehidupan doa dan juga kebersamaan dalam persahabatan dalam komunitas kami. Di sana kami menemukan Engkau, saling berbagi damai dan kegembiraan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Berkat Tuhan akan selalu dicurahkan, memberikan kekuatan iman, pengharapan dan juga kegembiraan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para gembala yang baik dan murah hati, selamat melanjutkan aktivitas Anda pada hari ini. Selalu gembira dan tetap semangat. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.